Baik, mari kita belajar firman Tuhan. Saudara, saya percaya semua kita tetap punya kerinduan, punya keinginan, punya kemauan yang keras, yang kuat untuk mengasihi Tuhan. Amin. Saya percaya tidak ada seorang pun di antara kita yang ragu-ragu kalau saya tanyakan hal ini. Tapi sekali lagi kita akan belajar, apakah kita sungguh-sungguh sudah mengetahui cara yang Dia inginkan, bukan yang kita inginkan untuk mengasihi Dia. Saya ajak saudara melihat kisah nyata ini. Mengapa ada orang berpacaran ribut terus? Bahkan mengapa ada orang sudah kawin ribut juga? Nah, lalu dunia sadar sebetulnya kawin yang nggak ribut kalau kawin dengan mayat itu baru nggak ribut. Tapi kan nggak mungkin. Nah, kalau pacaran ribut, pernikahan juga ribut. Sebetulnya masalahnya sederhana. Ya sederhana. Nggak usah ke psikiater, mahal biayanya. Kenapa? Percuma ke psikiater. Karena psikiaternya pun punya masalah yang dia nggak tahu mau lari kemana sendiri. Betul tidak? Nah, jadi permasalahan dalam pernikahan dan pacaran itu simpel sekali dengan baik-baik. Karena masing-masing dua orang itu ingin mengasihi pasangannya dengan caranya sendiri. Sebetulnya pernikahan dan pacaran nggak akan pernah punya masalah kalau masing-masing itu mengasihi dengan cara yang dikasih itu maunya apa. Ngerti nggak? Coba renungkan baik-baik. Saya tanya kok diam saja, kayak orang belum makan. Dan jawab kalau saya tanya. Saya ulangi lagi, sini pakai bahasa Indonesia loh, saudara. Sudah ngomong pelan-pelan supaya sudah mengerti. Sebetulnya pernikahan dan pacaran itu nggak perlu ada masalah. Karena dua orang itu pasti saling mengasihi, saling mencintai. Betul nggak? Kalau nggak mencintai, mengasihi ngapain diteruskan di dalam pernikahan. Tapi mengapa tetap ada masalah? Simple. Jadi nggak usah ribut ke psikiater, buang uang-uang nanti itu. Gimana masalahnya? Karena masing-masing dua orang ini berusaha mengasihi pasangannya dengan cara dia. Seandainya masing-masing kita bisa mengetahui keinginan pasangan kita, bagaimana dia harapkan kita mencintai dia, percayalah pernikahan gak akan ada masalah. Iya atau tidak? Betul? Nah, ini masalahnya. Kita ini bukan cuma tidak bisa tahu pasangan kita itu maunya kita apakan. Kalau ngomong kasar kan begitu, bukan? Di halus salah, di kasar salah. Jadi bagaimana? Nggak tahu juga. Nah, masalahnya bukan cuma itu. Masalahnya, saudara, masing-masing kita ini punya rahasia yang kita belum pernah secara jujur untuk mengungkapkan. Nah, kalau rahasia ini dibuka, akan muncul kata itu. Ternyata dari dulu tuh kamu tuh maunya begini. Ya telat 15 tahun baru ngerti. Misalnya telat sekarang. Tahun itu kamu tuh begini. Saudara, tanggal 17 September yang lalu, dalam kesibukan saya pelayanan, tiba-tiba saya harus ke Surabaya. Bukan cuma sehari, cuma berapa jam. Saya balik lagi ke Nabire. Kenapa? Karena ada teman hamba Tuhan yang hari itu kawin Intan. Berapa tahun kalau kawin Intan? Emas itu 50. Kalau Intan berapa tahun ini? Cepat kuis ini. 60. Kalau 75 kawin berlian. Kalau 100 tahun kawin mustahil. Nah, itu aja sudah. Ya nggak mungkin 100 tahun. Yang punya dolls, yang jual itu restoran ikan itu, saya baca berapa tahun lalu waktu saya di Sydney, mereka sempat merayakan pernikahan berlian 75 tahun. Lah saya ini paling senang mengikuti acara-acara pernikahan seperti itu karena saya mau belajar. Nah, pernikahan Intan yang saya hadiri 17 September lalu itu yang pernikahan Intan yang keempat yang saya pernah tahu. Istri saya pun suka sekali. Kalau yang menikah emas 50 tahun, sudah ada berapa belas pasang yang saya hadir, saudara. Jadi, papanya teman-teman itu juga tahu, wah, kau tentu paling senang hadiri pernikahan seperti itu. Karena saya mau belajar. Kok bisa ada orang kamu 60 tahun? Secara logika jawabannya, kok nggak bosen ya kamu? Loh, betul nggak? 60 tahun kawin. Ini hamba Tuhan. Kalau sudah pernah dengar nama Bapak Pendeta Stefanus Damaris dari Bandung, lah ini kakak kandungnya. Namanya Om Osantana di Surabaya. Mereka itu cuma 2 kakak beradik. Om Damaris sudah meninggal Januari 19 Januari tahun ini. Lah ini kakaknya. Bertahun-tahun sudah selama tahun 80-an. Saya sering pelayanan dengan Om Osantana ini. Kalau khotbah luar biasa tahun pakai dia. Nah, ketika mereka tahu Om Tante ini saya hadir, waduh, mereka senangnya luar biasa. Ribuan orang yang datang, saudara. 60 tahun, bayangkan. Jarang sekali. Maka itu anak-anak muda, belajarlah untuk setia. Supaya kau sampai 100 tahun kawinmu nanti. Loh, kok nggak ada yang ngamen?
Masa kalah sama Harbor Bridge yang sudah berapa tahun itu? 70 tahun Harbor Bridge, tahun 30 berapa dibangun. Masa kita bisa kalah dengan Harbor Bridge yang cuma buatan manusia? Kalau perkawinan kita buatan Tuhan, pasti amin. Kalau kawinnya karena ketangkep hansip, nah itu lain cerita. Jangan tersinggung dulu. Nah saudara, karena ada rahasia di antara kita dua, yang kita sendiri tidak pernah bisa jujur terbuka. Ini yang menyebabkan kita tidak bisa mengasihi pasangan kita sebaik-baiknya seperti yang dia mau. Kalau kita bisa mengetahui, mengerti rahasia satu dengan yang lain, maka itu pernikahan diharapkan kejujuran, keterbukaan. Karena tanpa itu hubungan dua orang ini gak akan bisa baik. Ternyata hubungan kita dengan Tuhan kita juga seperti itu. Apalagi kita mengenal dalam firman Tuhan, gereja dan Yesus itu suami istri. Amin. Nah ini yang kita mau cari. Maka itu kita tidak akan pernah bisa mengasihi Yesus Tuhan kita, menyenangkan hati Bapa kita sebaik-baiknya, kalau antara kita dengan dia tidak saling terbuka tentang rahasia ini. Ini yang kebenaran kita perlu tahu. Saudara, apabila kita tidak saling tahu rahasia, maka apapun yang kita buat, itu bentuknya akan nebak-nebak. Betul nggak? Akhir-akhir. Jadi kalau kita menikah atau kita pacaran, mungkin ada kata itu. Mungkin pacarku senang kalau aku begini. Oh mungkin suamiku senang kalau aku begini. Mungkin nebak-nebak. Karena nggak bisa tahu. Nah gereja harus tahu apa rahasia Tuhan. Kalau Tuhan, dia pasti tahu rahasia kita. Karena dia maha tahu. Amin. Masalahnya dari pihak kita ini. Maka itu cara apa saja yang kita akan pakai untuk menyenangkan Tuhan, mengasihi dia, tidak akan pernah baik apabila kita tidak pernah tahu apa rahasia hidup Tuhan. Inilah misteri kekristenan yang kita harus kenal baik-baik. Mari kita buka Amsal 25 ayat 2. Biar Roh Kudus menolong kita hari ini untuk kita bisa mengenal, mengetahui Bapa kita. Amsal 25 ayat yang kedua. Khususnya para hamba Tuhan, mari kita rendahkan hati. Seberapa banyak yang Tuhan sudah buat atas hidup kita, lewat kita, untuk gerejanya, untuk orang lain, itu tetap masih belum apa-apa, karena masih ada lagi, masih ada lagi, masih ada lagi. Nah inilah hubungan pernikahan dalam hidup manusia. 5 tahun kita menikah, masing-masing kita belajar untuk mengenal pasangannya. Sudah berhasil 5 tahun pertama. Tahun ke-6 pasti muncul hal baru lagi. Maka suami istri perlu mempelajari lagi masing-masing pasangannya. Lewat tahun ke-10 berhasil. Masing-masing sudah saling kenal. Yang belum kawin pasang kuping baik-baik, jangan tidur kamu. Ya dengar. Karena saudara satu hari pasti menikah dan ini harus saudara kenali. Sudah 10 tahun menikah. Wow merasa Tuhan terima kasih. Sudah 10 tahun kami menikah. Kami saling mengenal. Belum. Tahun ke-11 muncul hal baru lagi. Terus begitu. Karena manusia itu penuh dengan rahasia. Ya atau tidak? Ini manusia. Apalagi Tuhan. Maka itu kita dengan Bapa di surga, dengan Yesus mempelai laki-laki kita sama. Kemuliaan Yahweh ialah apa? Ayo baca. Ialah apa? Merahasiakan sesuatu. Itu memang kemuliaan Bapa kita. Tetapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki sesuatu yang dirahasiakan tadi. Dengan cepat, saudara catat, siapakah raja-raja di sini? 1 Petrus 2 ayat 9. Itulah gereja. Siapa raja-raja di ayat 2 ini? Jawabannya ada di 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Bahwa saudara dan saya adalah orang-orang berdosa yang sudah dibeli oleh darah Yesus, lalu dia jadikan kita imam-imam dan raja-raja. Katakan amin. Jadi kemuliaan kita adalah menyelidiki yang Tuhan dan Bapa kita rahasiakan itu. Jadi ini tugas kita. Ini tugas gereja. Maaf saudara, saya sudah katakan tadi, apabila kita tidak pernah saling mengenal dalam pernikahan kita, berarti kita hanya nebak-nebak. Oh mungkin suamiku suka kalau aku begini. Oh mungkin istriku suka kalau aku begitu. Nebak-nebak terus. Nah saudara pernah bayangkan, orang hidup yang tiap hari kerjanya nebak-nebak itu orang capek. Betul enggak? Tiap hari mikir terus, kira-kira dia senang apa ya? Kira-kira dia senang apa ya?
Kan capek, ya lama-lama bosan. Nah, perceraian terjadi.